Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang di podcast pertama di channel YouTube Masjid Al Jihad. Sekarang kita bersama salah satu pengurus masjid, sekretaris dari Masjid Al Jihad yang sudah lama menempuh jabatan sekretaris ini. Nah, hari ini kita berkesempatan untuk sharing-sharing bareng dengan Bapak Imung Anggono. Betul? Ya, Oke. Gimana, Pak Imung? Apa kabar sampai di hari kedua ini? alhamdulillah sehat selalu. Selamat malam pemirsa yang ada di channel YouTube Masjid Al Jihad. Tapi sebelumnya saya ucapkan selamat atas munculnya kembali channel YouTube Masjid Al Jihad yang sudah lama tidak beredar. Mudah-mudahan ini menjadi awal permulaan yang baik dalam menghadapi Ramadan ini. Semangat baru dengan nuansa yang baru. Kira-kira gitu. Om, udah lama Om jadi sekretaris di sini di Masjid Al Jihad ini. Semenjak ya lumayan. Jadi waktu dulu masjid ini, Masjid Al Jihad, masih berupa musola. Terus tahun 2013 kalau nggak salah, sebelum 2013 ada pembangunan masjid ini, sehingga mulai ada pergantian. Ya sebenarnya nggak pergantian, tapi karena para sepuh-sepuh itu sudah banyak yang sudah sedo, akhirnya mau tidak mau generasi muda yang harus mulai melanjutkan. Nah, disitulah saya mau mulai bareng-bareng untuk ngurus masjid. Sebenarnya istilahnya kecelakaan, karena kecelakaan dalam hal ini dalam tanda kutip positif, sisi positif, karena waktu awal-awal itu tidak ada yang istilahnya takbir secara resmi, secara struktural nggak ada. Kalau kita bicara tentang sejarah Musola Al Jihad ini, dulu hanya diampu oleh para kasipuan kan gitu. Hingga baru era-era 2000-an itu mulai adanya yang dinamakan secara resmi, ada strukturnya, itu takmir kan gitu. Nah, kalau dihitung lama atau tidak, saya mulai kapan itu sampai saya lupa kan gitu. Tapi setidaknya di medium awal-awal 2000-an lah. Kita mulai dari urus masjid, dari yang musola sampai menjadi masjid. Gitu. Wah, berarti kalau misalkan dari tetua kita meninggal kita ya sudah lama banget dong. Ya lumayan. Kan waktu dulu kan mulai Mbah Praye, terus Mbah Tir, terus Mbah Warsono kan. Iya, jadi dialah pionir-pionir kita lah, tokoh-tokoh kita. Sampai belum sempat melihat masjid yang megah ini, mereka masih menangi kalau bahasa Jawanya ya. Artinya begitu para kasipuan sudah tidak ada, mulailah baru pembangunan ini. Kebetulan dapat rezeki di era tahun pertengahan 2000 ke 2000 saya sampai lupa 2013 atau berapa itu sudah berdiri masjid ini. Ngomongin Ramadan ya Om. Apa bedanya Ramadan waktu dulu pas Om di masa mudanya kayak di umuran saya itu sama sekarang? Sing jelas itu enak dulu, karena dulu saya masih muda. Saya kita ganteng. Sekarang lah wis ada ubahnya. Enggak, artinya gini, semangatnya sekarang jelas beda ya. Satu, kalau kita bicara masalah, setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya. Artinya gini, kalau dulu semangat Ramadannya masih semangat yang banyak tradisinya kan gitu. Ramadan ini yang ditunggu satu. Kalau dulu waktu zaman kecil itu nunggu buka puasa itu ditandai dengan kayak meriam gitu. Terus yang menarik lagi, kalau habis subuhan itu mesti ada jalan-jalan kan gitu. Hampir satu kota Kemang itu
daripada jalan-jalan pagi. Tapi kalau era sekarang ini dengan adanya era keterbukaan informasi, apalagi dengan adanya media sosial dengan gadget yang begitu canggih, kelihatannya itu rame, tapi rame dalam artian sepi, mereka pada sibuk itu. Jadi walaupun semuanya ada plus minusnya kan gitu. Kalau zaman sekarang plusnya jelas jelas banyak sekali informasi yang kita dapat, baik dari konten agama, konten apapun cepat. Cuman persoalannya sekarang, Ramadan sekarang, ya dengan kreativitas yang ada, dan alhamdulillah perkembangan di Masjid Al Jihad itu yang jelas itu kegiatan Ramadan. Kalau dulu jarang sekali iktikaf, sekarang sudah mulai dengan banyaknya jamaah yang masuk ke Masjid Al Jihad setiap Ramadannya. Di 10 hari terakhir itu iktikaf sudah mulai banyak. Ini menjadi satu perkembangan yang cukup signifikan kalau kita bicara tentang pemakmuran masjid. Jadi memang program-program Masjid Al Jihad salah satunya kita menggalakkan bagaimana kita berikhtiar untuk memakmurkan masjid dengan slogan bahwa masjid adalah pusat dari peradaban, pusat dari segala kegiatan. Makanya setting Masjid Al Jihad Indo ini memang ada istilah serambinya, ada istilah gedung LPG-nya, ada gedung tentang penginapannya. Ini kita bangun supaya kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, sosial kemasyarakatan, baik yang berbasis tentang agama maupun sosial kebudayaan itu setidaknya bisa berpusat dari masjid. Kalau kita bicara tentang syiar Islam, ya kita mencoba untuk mengulang lagi zaman Rasulullah itu ketika masjid menjadi pusat peradaban. Ya walaupun memang agak dengan pelan-pelan, karena memang tidak serta-merta memanai masjid. Masih banyak yang memanai bahwa masjid itu hanya sekedar tempat ibadah saja kan gitu. Jadi ini bukan jadi kendala, tapi justru menjadi tantangan kita, justru bagaimana takmir masjid dan elemen-elemen yang ada itu bisa lebih berkreatif untuk mengajak masyarakat, khususnya jamaah Masjid Al Jihad ini untuk lebih akrab, lebih homey, lebih mulai rumangsa ini rumah kita kan. Di samping memang Masjid Al Jihad ini terkenal, sudah cukup lama dikenal itu sangat terbuka, banyak kegiatan-kegiatan yang di luaran dari kegiatan jamaah, khususnya warga itu dari kelompok pengajian luar pun juga sering banyak yang menggunakan serambi maupun masjid itu kegiatan keagamaan. Ini menjadi sisi positif, sehingga bisa memberikan stimulan kepada masyarakat, khususnya warga ini jadi lebih tertarik. Ini jadi tantangan ke depan. Saya harapannya dan nanti takmir yang muda dengan istilah DKM kalau sekarang ini bisa memberikan istilahnya gambaran atau bisa memberikan follow up. Kalau kita bicara tentang DKM atau kepengurusan masjid yang sering kita dengarkan di Jogokaryan ini, apalagi sekarang ada masjid yang dikelola oleh pemuda dengan memberikan fasilitas kelas 1 ala hotel, itu menjadi tantangan bagi kita gitu. Sehingga jamaah itu ketika ke masjid tidak hanya sekedar beribadah tapi berinteraksi. Nah, harapannya Masjid Al Jihad sebenarnya arahnya ke sana, tapi belum bisa semuanya. Setidaknya kita sudah memulai. Oke. Om, kalau boleh balik tadi, perbedaan jelas kontras banget, artinya ketika dulu pas zaman Om masih muda dan ketika sekarang itu mesti beda. Nah, tadi ada kata-kata tradisi. Boleh nggak sih kita spill tradisi kayak gimana yang ini? Ya, maksud saya tradisi itu kan gini, tradisi itu kan jadi kebiasaan ya. Kalau saya nontonnya adalah kebiasaan, bukan seperti tradisi terus itu berbeda-beda. Kebiasaan dulu, kebiasaannya anak-anak dulu itu kan datang ke masjid ke Ramadan menyambutnya itu gegap gempita dengan gimmick-gimmick. Kalau bahasa sekarang, kalau dulu perniknya adalah kalau habis subuh jalan-jalan, terus kalau
sahur itu ada klotekan, bangunin sahur kan. Kalau sekarang era sekarang kan hampir-hampir ya karena satu SDM-nya generasi saat ini kan sudah banyak yang sudah begitu lulus SMA yang tadinya di remaja masjid dia harus belajar ke luar kota sehingga interaksi itu semakin sedikit. Kalau dulu kan masih banyak yang ada di pemudanya, masih banyak yang ada di Mendo, sehingga untuk mengkoordinir istilahnya kegiatan-kegiatan yang berbau tradisi-tradisi masih jalan. Kira-kira itu. Jadi sebenarnya hampir sama, cuma nuansanya yang berbeda, eranya yang sudah berbeda. Seperti contoh sekarang kalau kita bicara tentang memawalkan masjid dengan media, kalau dulu kan duduk tular gitu modelnya, yuk ngajak, sekarang kan bisa dengan melalui konten-konten media sosial kita ajak dengan itu kan. Itu tantangan hari ini adalah banyak sebetulnya, tinggal bagaimana kita meng-create. Nah inilah tantangan takmir masjid ke depan supaya bisa mengakrabkan, membumikan masjid ini terhadap masyarakat, khususnya RW 2 Mendongkar dan pada umumnya bisa menjadi satu masjid yang bisa mewarnai tentang kaidah atau tentang budaya ya pergaulan tentang yang ada di Temanggung secara keseluruhannya. Oke. Pastinya setiap masa itu apa ya, buka bersamanya beda dong Oh iya, tradisinya. betul. Mulai kapan masjid ini ada buka puasa bersama? Jadi sebetulnya mulai ketika beralih fungsi, ketika dulu musola yang masih kecil itu berubah menjadi masjid. Artinya di situ ketika jamaah sudah mulai banyak, kemudian akhirnya kebutuhan masjid untuk kegiatan semakin meningkat, akhirnya muncul kan gitu. Yuk kita mulai bagaimana kita mengisi Ramadan ini, setidaknya kita mencoba untuk berbagi melalui takjil ya, berbuka bersama itu. Walaupun itu awalnya memang era-era dulu belum ada yang istilahnya buka bersama kan gitu. Ya dilihat dari sekarang kondisi, baik kondisi sosial budayanya, apalagi kondisi ekonomi. Tapi alhamdulillah di era-era 90 ke 2000 ini sudah mulai merambah, dan istilahnya kesadaran untuk berbagi di Ramadan ini sudah semakin meningkat. Kadang-kadang kita suka berlebih dalam arti banyak yang memberikan kontribusi terhadap bukber itu. Lepas dari bukber itu sebenarnya maknanya kita lebih mengedepankan bagaimana kita berempati, berbagi kepada masyarakat, karena kita masih menyadari betul masjid harus hadir di tengah masyarakat ketika dalam kondisi Ramadan ini. Bagaimana jangan sampai warga di sekitar masjid ini merasa kekurangan untuk berbuka aja kesulitan kan gitu. Menjadi tanggung jawab besar, dan kami dari takmir masjid ini berupaya untuk hadir di setiap sendi-sendi kehidupan masyarakat. Setidaknya kita memfasilitasi yang bisa lakukan sesuai dengan kemampuan masjid saat ini. Mengingat banyak banget ya udah periode Ramadan yang udah terlewati di sendiri. Pasti banyak dong cerita-cerita yang unik ataupun menarik atau yang gimana. Boleh dong spill beberapa? Ya, yang jelas bagi saya ketika jadi pengurus masjid itu yang menarik adalah ketika pembangunan masjid Al-Jihad saat ini. Tahun 90-an itu kita masih berupa musola yang kecil. Kemudian sempat dapat bantuan berupa uang. Saya ingat betul waktu itu dapat bantuan dari pemerintah 25 juta. Dengan biaya segitu nggak cukup. Akhirnya kita sempat pending terus, nggak berjalan. Tapi
di tengah-tengah ketika sudah jamaah mulai banyak, kita nggak sengaja jalan-jalan ke Gerabak, kemudian ketemu Pak Islah itu di Yayasan Bina Madani itu, akhirnya kita bisa kolaborasi sehingga bisa membantu. Nah disitulah menurut saya, bagi saya secara pribadi itu ada pengalaman baik itu secara fisik maupun spiritual. Artinya apa, yang makna yang saya dapat, kalau Allah sudah mengizinkan bahwa masjid itu harus jadi, ya nggak ada kendala apapun yang bisa dilaksanakan. Ternyata ketika waktu kita mau bangun itu ternyata kita memang nggak punya uang, akhirnya dari Bina Mandani itu sudah memberikan apa-apa, dan alhamdulillah sampai finishing pun kita terbantukan, walaupun kita memang tetap apa ya, menggalang dana dari masyarakat, tapi kan prosentasinya dengan dibantu dari pihak ketiga ini jauh lebih besar. Nah itu yang membuat semangat kami di masjid itu, bagaimana kita berupaya ketika masjidnya udah besar, kita punya tantangan bagaimana kita membangun masjid dengan masjid yang sudah diberikan Allah melalui yayasan-yayasan itu. Menjadi tanggung jawab takmir, bagaimana untuk kita bisa memakmurkan ini yang jadi PR juga kan itu. Tapi di mana tempat, ya kita berupaya kan itu. Menurut saya yang pengalaman yang bagi saya pribadi, tapi nggak ngerti juga kalau dari pengurus lainnya. Itu yang menurut saya secara pribadi ketika perubahan dari fisik lah. Nah, fisik juga berpengaruh terhadap bagaimana masjid ini juga menjadi apa ya, daya tarik bagi jamaah untuk hadir ke masjid. Om, masjid ini kan dulu ya, kalau sekarang itu populasi anak kecil udah kurang. Nah, dulu itu bisa rame banget. Nah, tapi pas rame banget itu juga apa ya? Orang tua beberapa ada yang pro, ada yang kontra. Ini anak boleh masuk enggak gitu kan? Nah, sebenarnya anak-anak ini kan bikin rame, anak-anak yang bikin rame. Iya. Ada nggak sih cerita unik tentang anak-anak, apa dimarahin kayak atau apa gitu dulu? Ya sebetulnya kan gini, dari awal itu nggak ada larangan anak kecil ke musola. Zaman Mbah Prayet pun tidak ada larangan, cuma ada personal yang merasa terganggu, sehingga takmir juga jadi penengah ketika kalau anak-anak ini betul-betul mengganggu sholat, ya kita kasihkan alokasinya gitu. Tapi yang namanya anak-anak dari zaman ke zaman kan selalu ada kan gitu. Kalau dulu kan karena memang tempat bermainnya juga cukup menjadi hal yang menarik kalau main ke masjid itu kan, sehingga banyak anak-anak gitu. Ya kalau rame biasalah anak-anak rame. Ya kalau ada friksi-friksi, kalau secara lembaga nggak ada takmir itu melarang anak-anak masuk ke masjid. Tapi kalau personal satu dua ada, itu pun terbatas ketika dia mengganggu ketika waktu beribadah, itu pun cuma secara personal. Di era sekarang pun jauh lebih terbuka ketika anak-anak, justru kita menggaring anak-anak supaya mau ke masjid kan itu. Kesadaran masyarakat jamaah sudah mulai terbuka ketika banyak anak-anak masuk masjid ini, sudah dibiarkan sesuai dengan bagaimana anak itu berbuat kan gitu. Sehingga kesadaran masyarakat saat ini sudah lebih apa ya, mengakomodasi, apa istilahnya, ya memaklumi lah. Justru inilah mulai dari anak-anak dia tidak terlalu dilarang ke masjid, sehingga mereka ada benih-benih kecintaan terhadap masjid ini yang menjadi apa ya, fokus kita takmir itu, sehingga siapapun anak-anak sejauh itu masih bisa kita handle, sejauh kita tidak membahayakan anak itu sendiri atau mengganggu, tidak masalah. Tapi sekali lagi perbedaannya kalau dulu dengan sekarang adalah hanya perbedaan persepsi. Kalau dulu ya kita paham betul, karena anak-anak dulu dengan anak sekarang berbeda gitu. Kalau boleh tahu, ada nggak sih ucapan-ucapan atau kata-kata dari tetua-tetua itu yang membekas sampai sekarang di benakmu?
perihal masjid ini? Ya, yang selalu saya ingat itu hanya satu. Nek ora iso kabeh, sithik aja ditinggalkan. Kalau kita nggak bisa berbuat semuanya, ideal misal katakanlah, kita bisa membangun masjid. Terus subuhnya harus kuat dengan dalil-dalil misal kita sering dengar lah, sering kita kalau di ceramah sering mendengar lah, kemakmuran suatu daerah itu terletak pada sepinya atau ramenya jamaah subuh kan gitu. Saya lupa dalilnya seperti apa. Itu menjadi tolak ukur. Tapi kalau kita belum bisa, tapi sedikit jangan ditinggalkan. Artinya gini, kita punya program bagaimana membangun masjid. Walaupun sampai hari ini fluktuasi ya namanya masyarakat kan banyak juga. Tapi kita tidak boleh meninggalkan hanya gara-gara persoalan-persoalan yang belum nyampe. Sehingga apa? Upaya-upaya takmir masjid, bagaimana kita melakukan ini, misal katakanlah kegiatan-kegiatan itu lagi, kembalikan lagi memfungsikan masjid sebagai tempat pusat kegiatan masyarakat. Kita mengakomodasi tentang adanya kegiatan ibu-ibu, ada rapat PKK di Serami Masjid, ada yasinan di Serami Masjid, pengajian rutin, sampai posyandu pun kita lakukan di masjid. Hanya apa? Bahwa masjid itu memang kita membumikan masjid, mengenalkan masyarakat bahwa keberadaan masjid itu betul-betul ada di masyarakat, bukan menjadi sekat bahwa masjid hanya sebagai tempat ibadah saja kan gitu. Kita mengembalikan fungsi masjid sesuai dengan itu. Memang tantangannya adalah sering sekali kalau kita bicara, nah perlu diketahui saya dan teman-teman juga bahwa masjid itu adalah milik umat Islam kan itu. Tapi di dalam masjid itu ada yang namanya otoritas. Otoritas ada yang ngurus kan gitu. Mekah pun yang untuk masjid kan juga ada yang ngurus dalam arti kalau kita bahasa hari ini adalah adminnya. Kebutuhan masjid seperti apa kan harus ada yang ngurus. Lihat tantangan kami di saat ini kadang-kadang masih ada apa ya, dialektika lah, problem yang kadang masjid untuk umum, bukan untuk takmir, bukan persoalan untuk takmir, bukan, tapi justru fungsi takmir ini sebagai pelayan jamaah kan gitu. Itu lebih diluruskan, kita melayani jamaah supaya lebih nyaman, makanya kita terus berupaya terus bagaimana jamaah ini, kalau bahasa daerahnya iso kerasan nih Masjid Al-Jihad ini. Makanya kita mencoba banyak fasilitas-fasilitas yang tentu saja kita juga tidak sendirian. Takbir ini juga melibatkan pada warga, donatur khususnya, untuk bisa bagaimana untuk mengambil peran bagian dari kegiatan masjid ini. Walaupun belum bisa banyak, tapi alhamdulillah kalau kita bandingkan dengan masjid dulu jauh lebih lebih berjalan, dari baik dari jamaahnya sudah mulai banyak, terus imamnya sudah banyak, artinya sudah berganti-ganti. Kalau dulu kan masih ya karena keterbatasannya, sekarang sudah ya muda-muda pun sudah bisa mengawal menjadi imam di waktu sholat fardu jamaah. Itu kira-kira. Oke Om, sekarang penutup, pesan untuk jemaah kita atau penonton kita ini. Ya, sebetulnya pesan ini untuk diri saya sendiri kan gitu. Ya mudah-mudahan untuk menjadikan pengingat bagi kita semuanya. Manfaatkan diri kita untuk bermanfaat. Artinya apa? Kesempatan hidup kita ini kita manfaatkan untuk berbagi, untuk bisa memberikan manfaat. Apalagi kita diberi kesempatan untuk masjid, kita manfaatkan betul pikiran kita, tenaga kita untuk bisa bagaimana kita memikirkan masjid dengan segala kemampuan yang ada. Jadi tidak ada alasan untuk kita merasa sibuk diri, tapi kita tidak bermanfaat bagi orang lain. Bagi saya, percuma ketika kita punya peran yang kuat, punya andil yang kuat, tapi tidak punya manfaat bagi masyarakat yang lain, terutama kalau kita bicara tentang kegiatan di masjid.
ya apa, jika kita mengurus masjid, makanya saya sampai hari ini pun masih dilibatkan dalam ketakmiran atau DKM di sekretariat itu. Saya hanya mengabdikan belajar untuk bagaimana, karena satu sisi saya meyakini, saya merasa ibadah saya masih kurang jauh, sehingga saya yang bisa saya manfaatkan apa potensi diri saya. Ya, kita mencoba untuk ikut ngurusi lah, itu menjadi pelayan. Bagi saya itulah. Sekali lagi, kalau orang iso, kalau belum bisa yang banyak, tapi sedikit jangan ditinggal. Artinya tetap istiqomah, tidak harus melihat apa yang kita lakukan, tapi bagaimana kita bisa memberikan arti. Walaupun kadang-kadang, dan yang terakhir, kalau bagi teman-teman yang ingin ngurus masjid, bagaimana itu, kata kuncinya siap menerima, siap disalahpahami. Nah, belum tentu ketika kita melakukan sesuatu itu semuanya akan paham, tapi insya Allah ketika dengan niat yang baik, dengan ketulusan baik, dengan keterbukaan, lambat laun orang akan lebih paham. Kira-kira itu. Oke. Jadi guys, sudah beberapa menit kita bersama dengan Om Imong, dan satu kata yang mengena banget. Meskipun sedikit, jangan ditinggalkan. Gitu ya, Om. Kalau belum bisa Kalau banyak, bisa banyak, sedikit dulu, Sedikit tapi dulu. jangan ditinggal. tapi jangan ditinggalin.